Teman-teman selamat datang di mata kuliah Praktik Mengajar Bahasa Mandarin. Dan nggak terasa, kita sudah di akhir perkuliahan di semester ini. Dan di pertemuan ke-16 ini, saya beri namanya I'm Ready. Saya sudah siap. Oke, setelah melihat tugas teman-teman di pertemuan ke-15, saya rasa memang teman-teman sudah ready semua untuk mengajar bahasa Mandarin, baik tingkat yang disukai, bisa dari anak-anak sampai yang dewasa. Sekali lagi, saya akan review sebentar mengenai proses mengajar. Ada shuoke, diberitahu dulu muridnya ini murid kelas berapa, lalu pelajarannya apa, dan lain sebagainya. Lalu ada shengzi, kewen, yufa, lianxi, baru zuoye. Sekitar 6 proses ini bisa dipelajari dengan baik, sudah dipraktikkan juga dengan baik. Jadi besok kalau magangnya di pengajaran, berarti kan mungkin diminta untuk memberikan video pengajaran atau disuruh mengajar live. Nah, nanti bisa diperhatikan mengenai proses mengajar ini. Yang pertama, itu tadi ya. Yang kedua adalah proses pendukung pengajaran. Satu, perkenalkan materi yang akan dipelajari. Apa materinya? Lalu multimedia dan alat peraga pendukungnya, intonasi dan bahasa tubuhnya, dan pembelajaran yang menarik dan hidup. Lalu tugas yang sesuai. 5 poin ini silahkan bisa dipegang baik-baik. Jadi materinya yang akan dipelajari apa, dan itu penting sekali karena itu adalah gerbangnya menuju nanti yang mendengarkan pembelajaran tersebut atau menjadi dewan juri atau kepala sekolahnya atau bagian pendidikannya akan mendengarkan presentasi mengajarnya, jadi akan dinilai di sana. Lalu multimedia dan alat peraga pendukungnya. Multimedianya apa sih? Lalu alat peraga pendukungnya apa? Intonasi dan bahasa tubuh harus disesuaikan. Lalu pembelajaran yang menarik dan hidup. Nah, pembelajaran ini harus menarik dan juga hidup agar nanti pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. Lalu tugas yang sesuai. Jadi sesuai dengan sekarang ini. Jadi harus sesuai. Tugasnya sesuai porsinya, tidak kebanyakan dan sesuai dengan kemampuan syueshengnya. Lalu shuoke, agar pendengar tahu bahan yang kita ajarkan, shuoke ini penting dan meliputi nama diri sendiri. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya adalah Mr. X dan judul yang akan kita pelajari hari ini adalah bab 1, judulnya adalah Ni Hao. Buku yang dipakai adalah buku Lancar Bahasa Mandarin tingkat pertama dan muridnya adalah kelas 1 SD. Nah, seperti itu kan jelas nama Anda siapa, lalu babnya apa, bukunya apa, lalu mengajar kelas berapa itu jelas shuoke-nya. Jika perlu ditambah ini, cara penyampaian materi pakai cara apa? Misal, dan hari ini metode yang akan digunakan adalah dengan metode bernyanyi. Nah, seperti itu. Barang yang digunakan apa saja. Hari ini saya membawa bola voli, bola basket, bola pingpong, bola tenis, karena di dalamnya nanti akan ada kosakata tersebut. Nah, ini kan bisa ditambahkan juga. Jadi cukupnya saja, tidak perlu yang banyak-banyak. Nah, shuoke ini penting. Nanti kalau misal diminta untuk praktik mengajar, buat video, atau mengajar live, shuoke ini silahkan bisa dipersiapkan dengan baik. Agar mereka tahu, oh ternyata seperti ini nanti gambarannya. Lalu shengzi, pilih secukupnya. Jadi saya sudah tekankan berulang-ulang, jangan ada 10-50 shengzi itu dibahas semua. Secukupnya saja, yang dianggap penting saja. Pilih 2 atau 3 shengzi utama. Nah, itu kan biar enak. Lalu pilih abstrak dan konkret. Abstrak dengan cara deskripsi saja. Jadi tidak perlu misal meja. Meja itu adalah tempat kita menaruh buku, nggak usah meja, 这是桌子, gitu aja udah, itu adalah meja. Lalu konkret bisa diberikan gambar. Misal konkret itu apa sih? Shengqi, marah. Dilihat gambarnya aja, yang lagi marah. Wah, papa,很生气. Lalu pilih yang berhubungan dengan wenhua coba. Tentang kenapa sih? Karena bisa menambah wawasan mahasiswa tentang siswa tentang Zhonghua wenhua. Misal
tentang di dalam bacaan tersebut ada tentang taiji, quan, taiji. Jadi kan wah menarik ya ada itu ya. Jadi misal nanti ada kepala sekolah atau bagian pendidikan akademik yang mendengarkan teman-teman dalam presentasi mengajar, mereka ada tambah nilai. Wah, ternyata Lao Shi A ini paham ya tentang budaya China. Nah, itu kan jadi nilai plus sendiri. Jadi pilih Shengzi yang ada wenhuanya. Lalu pilih yang membuat siswa tertarik. Apa sih yang membuat siswa tertarik, gairah belajar itu? Oh, ternyata mungkin ada gambar-gambar yang mungkin lagi hits akhir-akhir ini. Mungkin tentang game ya, game yang impostor itu, atau mungkin ada mau tahun baru ya, jadi banyak trompet, banyak atau lagi Natal ya, jadi hias-hiasan Natal seperti itu. Jadi pilih apa yang membuat tertarik siswa akhir-akhir ini atau games yang membuat siswa sangat tertarik untuk belajar. Nah, di sana kita bisa pakai shengzi tersebut untuk main-main seperti ini. Selanjutnya kewen, paparkan dengan singkat dan jelas isi bacaan yang meliputi siapa saja yang ada dalam bacaan tersebut. Kapan dan bagaimana suasananya. Jadi suasananya bahagia, jadi kita bisa menyampaikan kewen tersebut seakan-akan wah, happy-nya itu terasa. Sedihnya terasa, misal menakutkannya terasa. Jadi sangat hidup, makanya dengan teknik mendongeng tersebut bisa dipakai untuk poin ketiga ini. Apa yang mereka lakukan? Jadi mereka lagi ngapain sih? Beli buku, menikah, atau sedang marah, atau sedang di kelas, atau sedang berdiskusi tentang makan apa, dan lain sebagainya. Itu agar mereka paham. Jika ada kata yang kurang paham, tidak masalah, bisa belajar saat belajar shengzi nanti. Di permainan bisa. Buat bacaan yang berupa tulisan bisa menjadi video yang diputar di otak siswa, sehingga teks bacaan tersebut terasa sangat nyata. Jadi, buat bacaan tersebut seakan-akan menjadi video. Jadi, mereka itu saat mendengarkan bacaan yang sedang dijelaskan, mereka dalam otaknya itu ada sebuah video sedang diputar. Oh, seakan-akan mereka sedang lihat film, lihat video. Jadi, sangat nyata seakan-akan. Lalu, hifa. Pilih hifa yang terpenting di bacaan tersebut. Terus ulang berkali-kali kalimat hifa yang keluar di bacaan tersebut. Misal hifanya sedang belajar pa. Nah, coba cari kalimat yang ada pa-nya. Wo pa zuo zi ban dao wai mian. Misal wo pa pingguo chi pa, seperti itu pa zejui diulang-ulang tersebut, diulang-ulang terus kalimatnya agar hifa tersebut nempel di otak siswa. Terangkan dari mendasar sampai yang mendetail. Jadi dari dasar dulu. Oke, dasarnya sudah ke detailannya. Berikan contoh kalimat sebanyak-banyaknya agar makin paham, oh bedanya ini, oh seperti ini. Biarkan siswa membuat kalimat menggunakan tersebut. Jadi setelah sudah paham mengenai konsepnya, baru selanjutnya kita minta siswa untuk membuat kalimat. Lianxi, biarkan siswa banyak berlatih. Biarkan siswa banyak berbicara menggunakan hifa yang dipelajari. Biarkan mereka banyak ngomong, karena bahasa itu banyak ngomong-ngomong, makin banyak ngomong makin baik. Jadi dibuat yuk. Jadi jangan langsung yuk. Misal kelas 3 SD, ayo. Misal bunga, buat kalimat menggunakan pa ziji. Itu kan susah sekali. Jadi dipancing. Misal, pa pingguo zhenmeyang ne? Chi. Oh oke, yuk. 爸爸把苹果吃了. Nah, seperti itu. Jadi ditanyain dulu baru membuat kalimat yang lengkap. Seluruh kelas harus berbicara. Jadi kalau misal nanti sudah offline, misal tadi Bunga sudah ngomong, 爸爸把苹果吃了. Yo, 全班一起说. Ya, semuanya ikuti ya Bunga tadi. Bunga tadi ngomong, 爸爸把苹果吃了. Lalu buat latihan ini semenarik mungkin. Jadi jangan banyak teriak-teriak, banyak ngomongnya, tetapi buat yang semenarik mungkin. Misal, yang salah ngomong akan dapat hukuman apa? Misal, lalu yang ngomongnya baik akan diberi hadiah apa? Dan lain sebagainya. Lalu Joye, PR-nya bisa menulis, berbicara, melakukan sesuatu, baik individu maupun kelompok dan lain-lain. Harus ada hubungannya dengan pelajarannya, jangan menyusahkan. Harus ada tujuannya, kenapa memberi tugas ini. Jadi sebelum memberi tugas, nah tugas apalah itu, tanya dulu sama diri sendiri.
Kenapa ya saya perlu memberikan tugas ini? Penting tidak? Apa manfaatnya buat Syueseng? Kalau misal tidak ada manfaatnya, tujuannya hanya ya buat biar Syuesengnya banyak kerjaan, makin sibuk, nah itu mending nggak usah. Jadi kalau misal, oh ternyata dengan membuat tugas ini, berarti di KD ini bisa terpenuhi. Jadi kemampuan ini akan lebih baik lagi. Itu silahkan berikan tugas. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Jadi tugasnya biar paham lagi. Kalau misal SD itu cuma ngomong aja kurang. Jadi nanti kalau misal belajar mengajar SD, ditulis sedetail mungkin. Halaman berapa, Romawi berapa, nomor berapa sampai berapa, dikerjakan cuma soalnya atau langsung jawabannya itu ditulis yang jelas. Kalau tidak mereka akan bingung. Jadi membuat kalimat yang mudah dimengerti. Sekali lagi tips memaksimalkan pengajaran satu kerjakan dengan hati. Ini yang penting, yang dasarnya. Apapun kalau dikerjakan dengan hati pasti akan berhasil. Lalu kuasai materi. Sekali lagi guru itu menang cuma satu malam. Besok ngajar apa malam ini dipelajari dulu agar materinya bisa dikuasai dengan baik. Lalu cari referensi. Jadi ngajar itu nggak hanya melulu dari buku tersebut. Yang dipakai buku A ya udah cuma pakai buku A, tetapi bisa dari banyak referensi dari internet, soal-soal di internet, PowerPoint di mana, buku apa bisa digunakan untuk mix. Perbanyak latihan, karena banyak latihan ini mengasah kemampuan mereka sudah paham atau belum. Lalu yang kreatif. Nah, perbedaan guru muda, lause muda itu yaitu lebih kreatif, menggunakan teknologi, menggunakan gambar-gambar yang kreatif, permainan yang kreatif, permainan masa kini kita bisa bawa ke dalam pembelajaran. Lagu-lagu sekarang bisa dibawa ke pembelajaran. Intinya yang kreatif, lalu yang mengalir, tidak usah kaku. Jadi ya mengalir saja, nggak usah kaku, nggak usah yang oh harus gini. Oke, sekarang kita mengerjakan tugas, nggak usah, kita mengalir saja. Jadi yang nggak usah kaku lah istilahnya, mengalir asal pembelajaran itu bisa fun bagi Xueseng dan juga Laoshi. Selanjutnya untuk ujian akhir semester hari ini kita UAS. Silakan kerjakan secara individu, satu orang 5 menit. Tetapi ingat seperti kemarin harus ada Xuesengnya ya, Xuesengnya satu kelompok tersebut. Xuesengnya pilih sendiri mau SD, SMP, SMA, ingat kelasnya juga atau TK silahkan. Jadi kelas 3 SD, 4 SD pilih sendiri. Kreatif, gunakan salah satu metode bisa bernyanyi, menggambar, permainan, dan lain-lain. Tetapi ingat yang tepat sasaran. Kalau misal yang tua-tua diajak menyanyi kayak gitu ya mungkin bisa, tetapi kalau full nyanyi kayak gitu mereka akan kaku sekali. Lalu penilaian individu dan murid kelompok serta murid IPANG-I. Jadi penilaiannya nanti akan banyak sekali dari individu, murid, lalu IPANG-I-nya dari kelompok juga. Membuat RPP dan dikumpulkan. Ini dalam PDF. RPP sudah ya seperti pas UTS kemarin. Lalu alat peraga, PowerPoint, Zoom, Google Meet atau lainnya silahkan bisa dipersiapkan dengan sendiri bebas. Lalu pengajarannya lengkap. Ada pembuka, pengantar, review, kosakata, teks bacaan, tata bahasa, latihan, PR, dan juga penutup. Dikumpulkan maksimal 3 Januari 2021 pukul 12 siang. Nah, kurang lebih seperti UTS kemarin, hanya saja perbedaan dengan UAS ini apa sih? UAS ini sudah lebih kreatif lagi menggunakan metode. Jadi kurang lebih dengan UAS kemarin sama, hanya ditambahkan metode saja. Jadi silahkan bisa diperkuat salah satu metodenya, bernyanyi, menggambar mungkin, atau permainan, dan juga lain-lainnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Silahkan bisa dipersiapkan dengan baik. Selamat magang juga yang magang dalam pengajaran. Kiranya yang sudah kita pelajari satu semester ini bisa berguna untuk teman-teman dan juga semangat lagi untuk mengajarnya. Saya percaya teman-teman itu adalah pribadi-pribadi yang sangat kreatif dan juga ingin maju setiap harinya. Sudah kelihatan sekali teman-teman bisa kepoin YouTube-nya teman-teman yang lain. Lihatlah perkembangan teman-teman. Nah, Anda sendiri, saya juga tahu setiap Xuesengnya juga memiliki
jinpu yang sangat hentak. Jadi perkembangannya juga sangat besar. Saya percaya makin hari juga makin baik lagi. Semuanya itu hanya jam terbang saja. Di kelas sudah belajar seperti ini, dipraktekkan tiap minggunya, lalu ada murid IPANG-I, dan juga kiranya jam terbang yang sangat banyak ini bisa menambah wawasan, menambah karena kita learning itu by doing, ya. Jadi menambah kemampuan dalam mengajar. Oke, kurang lebih sampai sini dulu. Silahkan dikerjakan, waktunya masih panjang. Dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari aktivitas luar. Dan juga tetap jaga kesehatan ya. 我们下课，同学们加油，再见。